Selamat datang di channel YouTube Del Sergi 71. Dukung channel Del Sergi 71 dengan cara like dan komen serta subscribe dan aktifkan loncengnya. Zulzilatil ardu zilzalah. Goncang dulu bumi waktu itu. Apabila bumi sudah kami goncangkan, kata Allah. Saya seumur hidup gempa yang paling kuat saya rasakan itulah waktu tsunami. Kami lagi di Langkat dekat ke Aceh. Sampai trauma gempa kita waktu itu. Malam bolak-balik ada gempa Nias lagi susulan. Sampai udah gila gempa orang waktu itu. Ada tetangga saya kejadian jam setengah 12 malam, istrinya jerit, bang gempa, gempa, lari orang tuh keluar. Sampai di luar jongkok suami istri, tengok kanan kiri nggak ada orang. Rupanya suaminya ngerasakan nggak ada goyang apa-apa. Rupanya istrinya darah rendahnya kumat waktu itu. Perasaannya gempa aja. Emang kalau udah panik macam-macam ini bu. Waktu gempa tsunami itu ada 3 orang masuk ke masjid, 3-3 azan. Ngapain lah coba? Tinggal nyari juri aja tuh siapa yang menang. Rupanya kalau udah panik yang aneh-aneh. Malah waktu gempa Nias malam ada mama-mama 50-an tahun keluar, nggak sadar bu, maaf cerita, cuman pakai kacamata sama layangan doang. La ilaha illallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi sudah kami goncangkan, panik semua manusia. Sudah berhenti setengah jam kemudian, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Air berwarna hitam dengan ratusan zat kimia muntah dari perut bumi. Pada saat itu menghantam kota Banda Aceh. Ratusan ribu mayat bergelimpangan di sana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya waktu ceramah ke Langsa, orang Aceh bilang sama saya, gawat kami di Aceh Pak Ustadz. Gawat kenapa Pak? Soeharto datang kami usir, Sudomo datang kami usir, tsunami datang kami yang kena usir Pak Ustadz. Saya bilang sabar Pak, sabar. Malah kawan saya bilang, ini orang Aceh kualat Pak. Kenapa? Orang Jawa jauh-jauh datang membangun Aceh, udah maju diusir. Makanya Allah marah. Yang ngantem Aceh pun orang Jawa juga. Itu mesti yang perempuan tsunami. Nah, kalau yang laki-laki Sunarman, mau jadi apa itu? Begitupun orang mesti enggan masuk ke masjid. Makanya ini kota tebing, kalau tidak mau dapat bencana dari Allah, yuk makmurkan masjid-masjid Allah. Ibu-ibu dukung, dorong suami untuk ke masjid. Ngasih taunya yang bagus-bagus. Kadang maksud kita betul, cara ngomong salah pun ujung-ujungnya gaduh. Kadang orang perempuan ini ngasih tahu bawaan merepet aja, bang masjid. Abang dah tua, dah bawa tanah, nggak tobat. Lakinya pun maksud kau apa? Bilang mau tanah, kau doakan aku mati apa macam mana? Nggak ada malunya bang, bawa ke masjid kenapa? Saya kayak tetangga itu bang Leman, tiap hari ke masjid. Ya udah kau kawin sama Leman kau sana, ujung-ujungnya gaduh. Padahal maksudnya bagus. Bu yang bagus-bagus ngomong bang ke masjid lah bang. Kapan lagi mau ngasih contoh sama anak-anak? Tengoklah ini bang bencana udah bolak-balik dateng. Ayo bang ke masjid. Aku kalau nengok abang ke masjid pakai sarung, pakai teluk belanga, pakai peci, teringat dulu aku di kampung abang umur 17 tahun. Ngelece. Betul bang, betul. Abang terserah mau pakai sarung apa, dah aku gosokkan. Mau gajah duduk, gajah nungging, telungkup, telentang, ada semua. Ucap mangga, bacang, kueni ada bang. Kita banyak membangun masjid, tapi masjid itu sunyi dari orang yang beribadah kepada Allah. Padahal Allah akan angkat azab pada suatu kaum, diantaranya karena masih banyak orang yang mau memakmurkan masjid. Ini sunnah Rasul. Yang kedua, wal mutahabbina fi. Di masyarakat itu mereka masih jaga silaturahim, saling berkasih sayang. Ayo kita jaga kekompakan umat. Mari kita saling menjaga silaturahim. Penyakit kita ini kadang kita banyak, tapi kita gampang berpecah belah. Jaga kekompakan. Gak cocok sama ketua wirid, enceng.
Ketua wirid ngomong, ibu-ibu mulai bulan depan uang seragam 5.000 perak, uang kue 2.000 perak ya. Yang satu marah, cicik aku nengokkan muka dia. Selama dia ketua wirid banyak kali peraturan, uang apa aja palak kali aku nengokkan dia. Dulu masih KPA ketua wirid nggak kayak gini. Ya, uang seragam lah, uang kue cekean yang dipikirkan sama dia. Nggak pikirkan orang susah, ceng majalah wirid kayak gini. Nggak cocok ada uang seragam, nggak usah ikut uang seragam. Nggak cocok ada uang kue, nggak usah ikut uang kue. Cuman konsekuensinya narik wirid ya nggak dapat uang kue lah. Tapi jangan berhenti wirid. Bangun masjid aja ibu-ibu, ada di daerah Medan kawan saya cerita, ada seorang ustadz bangun menara masjid aja 4 tahun 7 kali ganti panitia. Masih mencurigai aja. Di ketua panitia beli kereta baru, ini uang masjid nih, pasti uang masjid. Padahal jual warisan di kampung. Padahal indah sekali dalam Islam itu. Orang Islam dengan orang Islam harus seperti dua tangan, nggak boleh seperti dua mata. Lihatlah dua tangan walau jauh tetap kompak. Tangan kiri gatel, kanan garukkan. Kan nggak dikongkon-kongkon nih. Bukan ada dibilang, weh gatel garuk. Nggak ada, datang sendiri. Tangan kanan gatel, kiri garukkan. Dua-dua gatel garuk-garukan. Tapi kata Nabi jangan kayak dua mata, dekat nggak pernah akur. Mata kiri deketi kanan, kanan menjauh. Nggak mau dideketi sama yang kiri. Mata kiri dideketi kanan, kanan menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Islam itu harus kompak. Yuk jaga kekompakan kita, jaga silaturahim. Masalah kecil nggak usah dibesar-besarkan. Nggak cocok ada wirid, ya udah. Yang nggak mau paham wirid nggak usah ikut wirid. Tapi hargai mereka yang wirid. Sikit-sikit nyalahkan wirid bid'ah, nggak ada wirid. Kalau nggak mau sudah hormati paham yang wirid. Bagi yang wirid ini pun salahnya apa? Walaupun Nabi nggak pernah wirid, tapi kan dia ngajarkan sunnah Nabi, ngamalkan sunnah Nabi. Apa itu Ustaz? Silaturahim. Yang dibaca ya Yasin, bukan baca primbon. Yang dibaca tahtim, pangkal Baqarah ada, akhir Baqarah ada, Asmaul Husna ada. Walaupun 15 tahun nggak hafal-hafal. Kalau kena mulai yang agak ujung, udah mulai lah itu. Al-Wadudul Majidul Mu'isus Sahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Masuklah partai geremeng Indonesia. Al-Muhil Mumitul Hayyul Qayyum Wajidul Majidul Wajidul Basir Kurji kok basir itu. Ya, orang wirid doanya yang bagus-bagusnya. Tahlilnya Abdul Zikri la ilaha illallah, Abdul Zikir la ilaha illallah. Sebetulnya nggak ada yang salah kok di wirid itu. Jadi jangan usah dibesar-besarkan. Cuman memang kadang yang salah wirid itu, kalau wiridnya setengah jam 45 menit, nyeritain orangnya 1,5 jam. Nah itu salah. Padahal baru numpuk ini pahala. Habis baca Yasin, tahtim, baru tahlil, baru doa, baru numpuk pahala. Pulang baru 3 langkah udah habis pahalanya gara-gara mulut. Lontongnya jemek ya. Karoso pun iyo. Semono pun rada asin. Kerupuknya pun sithik tenan kok. Sedona pelit nang cicik gula kira ini. Kuahnya pun sithik tenan kering, mek selek awak. Tapi yang palaknya aku habis pula lontongnya itu. Ih, kalau aku malaikat aku cekekkan duluan wak itu. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah,
Di masalah terawih nggak cocok, yang 23 nyalahkan yang 8, 11, yang 11 nyalahkan yang 23. Kalau masalah-masalah ikhtilaf sampai kiamat nggak akan selesai. Ayo kita saling menghormati. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i mendirikan mazhab sendiri, tapi Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Perbedaan yang membawa rahmat. Kemudian Rasul itu, apa kata Allah tadi penyebab ditolaknya bala? Wal mustaghfirinal ashar. Di masyarakat itu masih banyak orang yang istighfar kepada Allah, baik pagi maupun petang. Nabi Muhammad itu bu, sehari semalam nggak pulang istighfarnya itu 100 kali, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Tanyakan diri masing-masing, berapa kali sih kita istighfar sehari semalam? Kita selalu bilang cinta sama Nabi, tapi anak-anak muda, orang tua pun jarang yang mau mengidolakan Nabi Muhammad. Nah, lajang sekarang lagi gadis-gadis, kalau adik idolanya siapa, Dek? Kita Pasha Ungu, Ustaz. Adik idolanya siapa, Dek? Ariel Peter Pan. Kalau adik, Ariel Petroma. Adik idolanya siapa ya, Dek? Bella Sevira, Ustaz. Kalau adik, Bella Sungkawa. Saya belum pernah dengar ada anak lajang gadis ditanya, siapa idolamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau cerita ganteng, alah, cerita popularitas. Kalau penyanyi itu paling 5, 6, 10 tahun dah habis popularitasnya. Nabi Muhammad sampai hari akhirat tetap populer. Cerita ganteng, Ariel sama Nabi, sore neng opo-opo nih. Sama aku aja pun kalah kok. Ya saya nggak perasaan ganteng bu, cuman banyak yang bilang kata orang saya mirip Rahul. Nah ini yang bilang orang, aku nggak perasaan. Saya pun dulu orang bilang-bilang gitu nggak percaya, tapi aku tengok di kaca memang iya pula, kan ini masalah. Nabi itu ibu-ibu orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang-sedangnya orang Arab. Ini rambutnya hitam lebat sebahu, keningnya ini bersih bercahaya, bulu alisnya ini bersatu saking lebatnya. Mata Nabi itu putih kebiru-biruan, di antara matanya ini batang hidungnya ini naik saking mancungnya. Nabi bibirnya tipis, dia tidak berkumis, tapi Nabi berjenggot, makanya aku agak mirip. Ya, kalau dari ciri-ciri yang itu tadi, cuman kalau kulit aku lebih. Karena sini kena. Dadanya bidang ditumbuhi bulu-bulu yang halus. Rasul itu giginya rapi bersih, pribadi yang sangat menyenangkan, maka pantas dijadikan idola. Makanya Rasul itu dikatakan Allah dalam Al-Ahzab 21 model, contoh buat umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat contoh-contoh tauladan yang baik. Apa aja yang bisa kita contoh dari Nabi? Mohon maaf, saya pinjam dulu punya ibu-ibu di belakang. Kita angkat satu rawi Barzanji. Ini biasa dibaca mak-mak kalau marhaban depan orang pesta. Ini rawi terakhir, cuman suara saya agak serak-serak becek, ya mohon maklum aja lah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ini biasa ini. Ini kalau yang baca laki-laki memang suara agak gitu bu. Kalau mak-mak ini kan suara kecil, tinggi, melengking nih. Kalau mama dia agak tinggi dia. Orang buka wiridnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan kira-kira gitu. Marah pula mama nih di belakang. Dua sifat yang paling menonjol pada Nabi dalam rawinya itu apa aja Ustaz? Pertama al-haya. Nabi itu orangnya pemalu. Dalam sejarah Nabi pernah duduk-duduk dengan beberapa orang sahabat, lagi ngobrol 7 orang sahabat. Saking asiknya cerita, tersingkap jubah Nabi, nampak lutut Nabi.
Satu orang sahabat negur, ya Rasul, lututnya ya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Cepat-cepat Nabi tutup. Sesudah kejadian itu 1 minggu, Nabi ketemu dengan 7 sahabat ini tidak sanggup menegakkan kepalanya, saking malunya. Padahal yang nampak cuman lutut, yang nengok laki-laki semua. Orang sekarang nggak usah cerita lutut, wawaknya lutut pun nampak sekarang. Budaya malu sudah mulai hilang. Pakaian yang mestinya dipakai di kamar mandi hari ini dipakai di pentas keyboard. Orang tua nggak malu ninggalkan sholat di depan anak. Orang tidak malu berselingkuh. Orang tidak lagi malu berjudi, mabuk-mabukan jadi tertawaan orang. Budaya malu sudah mulai hilang. Makanya negeri ini bolak-balik kena bencana, karena masyarakat kita sudah banyak yang sudah tidak punya rasa malu. Nggak habis-habis bencana, banjir bandang Bukit Lawang, gempa di Aceh, tsunami di Aceh, gempa di Nias, gempa di Padang, gempa di Bengkulu, tanah longsor Banjarnegara, tanah longsor Muara Sipongi, lumpur Lapindo Sidoarjo, kebakaran hutan di Kalimantan, Gunung Merapi meletus di sebelah rumah Mbah Marijan, kecelakaan pesawat Mandala, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai sekarang 1 mayat tidak ditemukan. Nggak habis-habis bencana. Kenapa Ustaz? Bumi ini sudah nggak sanggup memikul dosa-dosa manusia. Orang sudah tidak lagi berpegang pada hukum. Dalam Islam seorang perempuan dicerai suaminya ada masa iddah, salah satu quru, 3 kali haid. Tapi sekarang banyak orang baru dicerai lakinya sebulan sudah nikah lagi. Macam mana itu Ustaz? Zina rumah tangganya itu. Orang sudah tidak lagi berpegang pada hukum. Ya lain kalau kayak kami laki-laki nggak ada masa iddah. Jangankan istri meninggal, masih hidup aja istri boleh nambah. Jadi kalau misalnya istri meninggal Ustaz jam 3 siang dikebumikan, habis maghrib akad nikah sah. Cuman tuh laki nggak punya otak, cekek kan aja laki. Baru lagi dikubur jam 3 habis maghrib nikah lagi. Oke, kewelet tenan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah rahimakumullah, budaya malu hilang. Yang kedua, Nabi itu orangnya tawadhu, rendah hati, nggak pernah sombong. Rendah hati dalam ucapan, rendah hati dalam perbuatan. Ada orang bu, gaya ngomong ngerendah, tapi maksudnya tinggi. Ada wirid masuk, salami semua, duduk. Apa kabar kak? Sehat. Dengar abang baru pulang kak. Alah, abang kau pulang cuman bikin pening kepala aja, bagusan gak usah pulang. Kenapa rupanya kak? Abang kau merantau 3 bulan, pulang kok cuman mbak 150 juta, ngapain aja dia di sana? Ini kan gaya ngomong ngerendah ini, tapi maksudnya tinggi. Nabi itu rendah hati ucapan, rendah hati perbuatan, pribadi yang menyenangkan. Kalau ada seorang berada di sisi Nabi merasa nyaman, tenang, tentram, kok rasanya ingin lebih lama dan lebih lama duduk di dekat Nabi. Kalau nggak ada, orang berindu kepada Rasulullah. Itulah ciri Nabi. Nabi ini pribadi yang sangat menyenangkan. Siapa bilang Nabi nggak mau seluruh? Rupanya Nabi juga mau seluruh. Dalam satu riwayat diceritakan ibu-ibu, Nabi pernah duduk-duduk dengan beberapa sahabat. Ada Ali bin Abi Thalib. Mereka sambil menikmati kurma. Rupanya waktu itu Ali sur kali cerita, si dia aja yang cerita. Rasul merhatiin, sur kali Ali ini cerita. Datang naluri seluruh Nabi, ku kerjai Ali sekali ini. Siap makan kurma, Nabi bijinya sorongkannya di muka Ali. Ali siap taruh. Nabi sorong, Ali siap makan taruh. Ali nggak sadar nama-nama ini bu, biji numpuk semua di muka Ali. Udah siap Rasul tegur, sudah siap ceritanya Ali. Sudah ya Rasul. Semangat kali cerita hari ini Ali. Biasa saja ya Rasul. Boleh semangat cerita tapi makan kurma jangan congok kali Ali. Kenapa ya Rasul? Coba tengok bekas bijimu itu. Ya Allah, banyak kali gini nih. Ini perasaan nggak segini tadi makan ini. Tengoknya Nabi dari tadi makan kok bijinya nggak ada. Ini pasti kerjaan Nabi nih.
senyum ambil ngomong, masih mending saya ya Rasul. Kenapa? Saya congok-congok makan kurma masih nampak bijinya ya Rasul, timbang Rasul makan sama biji-bijinya. Ya Rasul digitukan, marah dia? Enggak, senyum Rasul, ditepuknya bahu Ali. Kau memang pintar Ali, kata Rasulullah. Pribadi yang sangat menyenangkan. Banyak hal yang bisa dicontoh dari Nabi. Kemudian apalagi Ustadz, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Ada suami yang soleh, ada istri yang soleha. Suami yang soleh Ustadz, dia bertanggung jawab atas ibadah anak istrinya. Pagi bangun, udah sholat subuh nak. Anak kuliah di Jogja telepon, nak udah sholat asar nak. Ini kadang-kadang yang ditanya pulang kerja, udah makan nak. Makan aja dipikirin. Dan suami yang soleh jangan pernah membawa uang dari jalan yang haram pulang ke rumah, karena itu akan mempengaruhi watak kepribadian anak. Maka ibu-ibu juga harus ambil peran. Kalau suami bawa rezeki, tak banyak sikit. Assalamualaikum, salam. Nih dek, ada rezeki 500.000. Duit dari mana bang? Udah nggak usah banyak cakap lah kok, Pak. Duit salah, kalau duit salah tinggal ngambil aja pun banyak nanya. Abang jarang Pak duit banyak gini, ini duit dari mana? Menang tadi main di warung. Astagfirullahaladzim. Aku bang, biarlah kita ini orang miskin bang. Biarlah abang orangnya jelek, pendek, pesek. Aku biarlah abang orangnya tongke. Ya aku lebih seneng abang bawa rezeki itu sedikit tapi halal bang, daripada banyak uang pensiun dia untuk apa? Makan sendiri duit itu, makan duit sendiri duit. Ini baru istri solehah. Ikan payah nyari istri kayak gini sekarang. Ini duit 500, duit dari mana bang? Menang main di warung. Astagfirullah, kok cuma 500 sih bang? Ini istri tolehah ini yang kayak gini. Kemudian di rumah tangga itu ada istri yang solehah. 4 ciri istri solehah itu apa aja Ustaz? Suami nggak jemu bila memandang wajahnya. Walaupun dia dibelikan bedak FIFA nomor 14 sama suaminya, dia pakai untuk suami, nggak untuk orang. Istri sekarang banyak terbalik, mau undangan kan main setelannya, bibir merah, ini merah, ini biru nih biru, kayak kejedut tiang listrik. Di atas biru kuning, pas kuning merah lagi. Nengok muka dia pun kita teringat lampu lalu lintas. Kalau nyambut suami pulang kerja, udah capek narik beca, dapat sewa nembak. Pas pula rantai lepas, jongkok betuli rantai celana sembret. Sampai di rumah bini yang nyambut pakai kos Golkar bleketek nggak genang-genang. Sarung koyak-koyak, sini abu cuci piring, sini bekas wajan. Lakinya pulang, assalamualaikum mak, nini pelet, pingsan suaminya tuh. Kata Nabi, istri yang keluar dia berhias untuk mendapat sanjungan pujian dari laki-laki lain. Sepanjang dia keluar sampai pulang semua malaikat mengutuk dia. Jadi keluar nggak boleh bersolek Ustadz, ya sekedarnya aja lah. Di rumah baru setel kandas untuk suami. Yang pula gara-gara aku ceramah gini besok undangan asal-asalan. Pakai sarung, pakai kaos kamput, di atas pakai anduk, pakai selop lain sebelah bawa kado. Tangganya nanya, mau kemana kak? Undangan. Lo kok bajunya gitu? Tapi diajari Ustadz gila semalam itu. Aku pula digila-gila kan. Orang ngajari bagus-bagus. Yang kedua ada istri yang solehah. Yang apa itu Ustaz? Istri yang patuh terhadap perintah suaminya, sepanjang perintah yang ma'ruf, yang baik. Yang ketiga apalagi Ustaz? Istri yang mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga ketika suami nggak ada di rumah. Saya kebetulan di lingkungan perkebunan, baru-baru ini ada guru agama lapor, gawat kami di kebun Ustaz. Kenapa? Ini ada suami kerjaan dodos sawit, istrinya didodos orang di rumah. Ini istri laknatullah. Yang keempat, istri yang solehah, dia tidak memaksakan kehendak di luar kemampuan suami. Ukur kemampuan suami. Gak jarang suami korupsi, ngerampok, jual narkoba. Kenapa Ustaz? Gak tahan desakan istri. Istri ini kadang-kadang ada juga model gak bisa lihat kemajuan tetangga. Tetangga yang beli kompor gas, dia yang kepanasan.
Tetangga yang beli kulkas dia gigil kedinginan. Suami pulang kerja, bang, apa? Sebelah rumah TV baru. Kemudian beli TV kok yang sibuk, 29 inci, Samsung, lengkap ada remote control, kalender, teletek. Rupanya diapali kerdus bacaan TV tadi sama dia. Bahan sama suaminya. Jadi maksud kau apa ya? Bang usaha lah, bang kan juga laki-laki. Masa 14 tahun nikah TV-nya gini aja. Menghidupkannya pun susah kali, warnanya cuma 2, kalau nggak hitam putih, kalau nggak hitam putih. Nanti udah dicokkan pun dicetekkan nggak keluar gambarnya, ditumpuk toko dulu baru keluar. 3 kali tokok, sekali keluar penyiarnya mereng pula kepalanya ke kiri. Tokok sekali lagi pindah lagi ke kanan. Udah setengah jam lurus pun belekak-belekok gitu. Pening bang, pening. Suami tadi korupsi, jual narkoba, jual ganja. Kenapa? Nggak tahan desakan istri. Bu, rezeki itu biar sikit tapi berkah daripada banyak bawa musibah. Makanya kalau suami soleh, istri solehah, mereka bangun rumah tangganya dengan sifat rahmah, kasih sayang. Waduh, baiti jannati, rumahku surgaku. Nabi itu pernah pulang malam dakwah ketok pintu. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Nggak bangun, Nabi bentangkan serban, Nabi tidur di pelataran rumah. Menjelang subuh Aisyah bangun, ya Rasul, suamiku kok tidur di sini ya Rasulullah. Dia rangkul suaminya. Aisyah, maafkan aku ya Rasul, aku salah ya Rasulullah. Tidak, Allah memberi kenikmatan tidur kepadamu Aisyah. Tadi malam aku tidak mau mengganggu nikmat yang Allah berikan kepadamu. Biarkan, aku nggak ada masalah tidur di sini. Maafkan aku ya Rasulullah, tidak ada yang salah. Bapak sekali-sekali tes gitu, kenapa Pak? Pulang kemalaman, Assalamualaikum Assalamualaikum ambil koran tidur. Pagi 4:30 bangun. Loh bang, kok tidur di sini bang? Kepala otak kau itu. Kok pijak-pijak kok nanti? Abang kok nggak banguni matamu itu, nggak banguni. Kok tidur kayak orang mati. Rasul itu betul-betul suami yang soleh, betul-betul penyayang kepada keluarganya. Kemudian ada anak-anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh dan solehah ini qurrata a'yun, perhiasan yang indah bagi mata orang tua. Saya anak alhamdulillah 4 ibu-ibu. Saya nggak bilang anak saya soleh, tapi alhamdulillah masih terarah. Makanya saya belum hilang kenangan dengan lapangan tebing tinggi ini. Karena dalam lomba Pildai semalam anak saya juara 1 di sini untuk golongan anak-anak putra. Ya alhamdulillah lah mau diarahkan. Rasanya ibu-ibu punya anak ini, kalau udah habis maghrib kita kecapean, jadwal padat, anak membaca Quran, kayaknya hilang rasa capek itu ibu-ibu. Memang Quran itu sifat wa rahmatal lil mu'minin, dia obat rahmat bagi orang yang beriman. Bahkan dapatkan anak yang soleh itu nggak gampang. Nabi itu mengamalkan dari mulai berhubungan. Mohon maaf ini sebelumnya, mohon maaf. Nabi itu kalau mau campur sama istrinya ambil wudhu dulu. Kenapa Ustadz? Karena Nabi mau doa. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nabi minta ketika dia melakukan hubungan dengan istrinya, Allah jauhkan setan ketika itu, agar anak yang lahir dari hasil hubungan itu anak-anak yang jauh dari campur tangan setan. Itu pun saya pernah ceramah di Stabat, ada yang nyaut, nggak sempat doa lagi lah Pak. Inilah. Doa cuma sebaris saja, nggak sempat. Sesak kali waktu berasa. Waktu hamil amalkan doa Nabi Ibrahim. Apa itu Ustaz? Robbi hablim minas solihin. Ya Allah kasih kami anak yang soleh. Lahir anak, azankan telinga kanan, komatkan telinga kiri. Walaupun hadisnya lemah tapi terpuji dikerjakan. Kenapa? Karena yang kita bacakan adalah kalimat-kalimat thayyibah. 7 hari kelahiran anak, kekahkan, kasih nama yang baik untuk dia. Contoh Irfan Yusuf. Irfan orang yang arif, Yusuf nabi yang ganteng. Karena mirip Rahul.
Ini kan bagus doa orang tua. Habibie kekasih jadi presiden. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.